Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu siang. Sementara itu, puluhan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Jenazah korban longsor Cisarua langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, jumlah korban yang berhasil dievakuasi 25 kantong jenazah, sedangkan puluhan orang diduga masih tertimbun longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Dan untuk membahasnya kita terhubung dengan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam, Hendra. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak. Hingga saat ini berapa jumlah korban yang berhasil dievakuasi? Lalu bisa dikonfirmasi kembali soal total jenazah yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi saat ini sudah berapa, Pak? Baik, Hendra. Jadi kami laporkan bahwa untuk perkembangan kami tadi rilis kurang lebih jam 17.00. Terakhir kami terima sinkronisasi dengan tim SAR yang di pusat, yang di atas ya, di Pasir Kuda dan sebagian Pasir Langu. Kami di pos DVA menjadi 25 kantong jenazah, demikian Hendra. Nah, dari 25 kantong jenazah ini kami berhasil telah mengidentifikasi ya dengan antemortemnya, yaitu sebanyak 11 jenazah. Dan 11 jenazah ini terdiri dari 10 jenazah yang utuh dan satu ada potongan bagian tubuh yang bisa kita berhasil identifikasi. Dan sisanya, Vianda, kami masih 24 jam ya untuk memeriksa postmortem dan antemortem ya. Saat ini tim kami masih bekerja dan kami juga paham betul bahwa situasinya masyarakat yang keluarganya ya merasa kehilangan itu masih banyak sekali di sekitar pos DVA kami, dan kami berikan mohon untuk melakukan kesabaran ya bahwa ini prosesnya memang demikian. Dan dari 25 ini rata-rata adalah keluarga yang mereka saling bertalian dengan keluarga itu, sehingga dan yang terakhir kemarin tadi pagi itu ada satu keluarga suami istri dan satu anak yang posisinya sedang berpelukan dan bisa berhasil kita evakuasi. Demikian Piandra yang bisa kami sampaikan untuk sementara waktu ini. Baik, sementara diperkirakan saat ini masih ada berapa korban yang masih tertimbun atau masih dinyatakan hilang, Pak? Nah, baik, dari hasil verifikasi terakhir kami dari tim DVI dan juga Basarnas dan juga tentu saja pos pelayanan pengaduan orang hilang, kami tercatat sini ada 105, Viandra, 105. Dan dari 105 inilah yang kami sedang menunggu perkembangan dari tim SAR maupun juga tim DVI untuk menunggu hasilnya, dan saat ini tentu saja dikurangi dari 25 tadi itu. Jadi kemungkinan masih ada 80 saudara kita yang masih tertimbun di sana. Demikian, Viandra. Baik, lalu untuk kendala pencarian di sana seperti apa, Pak? Ya, jadi kendala ini yang pertama ya, terima kasih, ini alhamdulillah kita ada 5 alat berat yang bisa masuk ke lokasi, dan ini kita langsung sebar di 3 titik lokasi di mana itu ada akses jalan menuju ke lokasi bawah itu. Nah, di sini merupakan salah satu solusi dari kendala kita, Viandra, karena lokasi yang menjadi tempat bencana ini itu lumpurnya kedalamannya itu minimal adalah 2,5 meter sampai dengan 5 meter, sehingga ketika kita mau melangkah itu harus ada kayu atau bahan-bahan yang keras untuk menopang badan kita, dan ini menjadi suatu kesulitan kita. Dan
kondisi cuaca juga Fiandra masih selalu mendung dan ada kalanya pada saat-saat tertentu masih turun hujan. Walaupun saat ini tidak deras dan dari BMKG bekerjasama dengan tim yang lainnya untuk melakukan agenda setting untuk awan ya, sehingga tidak terjadi curah hujan yang lebat, dan ini sudah dilakukan beberapa kali terbang untuk setting untuk cuaca ini. Dan selanjutnya tim dari SAR ini ya memang cukup banyak, tetapi dengan luas area yang kami sampaikan ini adalah dari titik mahkota ini ada 3 kilo luasnya, 3 kilo, kemudian lebarnya itu adalah kurang lebih 100 meter. Nah ini dan kedalamannya ini juga masih sampai saya sampaikan posisinya masih tanahnya gembur, sehingga ketika melangkah ini sangat berbahaya bagi para tim SAR kami. Demikian Fiandra. Baik, apakah benar Pak pencarian ini akan dilakukan selama 24 jam? Ya, kami untuk pencarian ini pagi setelah sholat subuh kita lakukan persiapan, kemudian jam 7 kita makan, kemudian sampai di titik lokasi itu semua tim SAR ya yang dikoordinir oleh tim SAR itu bergerak di lokasi. Nah kemudian nanti istirahat sekitar jam 11 ya sampai isoma gitu, sekitar jam setengah 1 selesai, jam 1-an nanti tim SAR ini kembali lagi Mbak Fiandra, kemudian nanti sekitar jam 5 nanti baru kita berangsur-angsur untuk evakuasi. Jadi selama 3 hari ini kami rutin melakukan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kabid Humas Polda Jawa Barat Bapak Hendra Romhawan sudah bergabung bersama dengan iNewsroom. Hari ini salam sehat selalu Bapak. Terima kasih selalu. Pemirsa, sementara itu di Pemalang, Jawa Tengah, puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang. Ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Slamet. Akses jalan dan jembatan putus serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, satu orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Tempatan. Itu masih kurang ya? Masih kurang. MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya? Tempat mandi kurang. Airnya kurang, minim kan. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.